Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi sederhana untuk anak usia dini. Sebelumnya video ini saya buat untuk sharing ilmu dan bahan praktik para peserta webinar series 3 dengan tema membuat aplikasi sederhana untuk anak usia dini yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 November tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Hima PG PAUD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada seluruh peserta serta jajaran panitia, terutama partner narasumber saya yaitu Bapak Dr. Iman Nurjaman MPD atas banyaknya kendala yang terjadi saat pelaksanaan webinar series 3 kali ini. Kendala-kendala tersebut seperti cuaca, jaringan internet, dan kondisi laptop saya pada saat itu terjadi di luar kendali saya. Maka dari itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hal-hal tersebut membuat webinar berjalan kurang maksimal. Baik, langsung saja mengenai aplikasi Construct 2. Baik, di sini akan saya sampaikan sedikit mengenai bagaimana sih caranya membuat aplikasi sederhana untuk anak usia dini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan saat webinar tadi bahwa membuat game atau aplikasi lainnya ada banyak cara. Juga banyak aplikasi pembuat gamenya tersebut pun sangat banyak dan bervariasi. Nah, kali ini yang akan saya gunakan adalah aplikasi Construct 2. Yang mana aplikasi Construct 2 ini adalah salah satu aplikasi game engine berbasis Windows yang dirancang untuk memudahkan pengguna dan tidak memerlukan coding. Jadi, untuk orang dengan tanpa latar belakang IT pun bisa membuatnya. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan mengenai spesifikasi laptop untuk menjalankan Construct 2 tersebut. Nah, di sini spesifikasi minimalnya yaitu sistem operasinya Windows 7 64-bit atau yang lebih terbaru. Jika teman-teman ada yang menggunakan Windows 10, Windows 11 itu lebih baik. Kemudian prosesornya Intel dual core, RAM-nya yaitu 2 GB dan resolusi layarnya 1366 untuk panjangnya dan untuk lebarnya dan 768 untuk panjangnya. Itu spesifikasi minimal. Kemudian ada spesifikasi yang direkomendasi yaitu sistem operasinya Windows 7 64-bit atau yang lebih terbaru. Prosesornya Core i3 ke atas. Itu ini yang direkomendasikan. Kemudian RAM-nya 4 GB, kemudian resolusi layarnya 1920 untuk lebarnya dan panjangnya 1080 untuk Full HD. Sebelumnya saya ingin menunjukkan beberapa aplikasi yang sudah saya buat, yaitu game pemecahan masalah yang saya buat bersama Bapak Dr. Iman Nurjaman MPD. Ini kami buat bersama-sama. Di sini kita bisa langsung review aplikasi tersebut. Nah. Yuk, pilih level permainan dulu. Oh tidak, lihat bunganya. Kenapa ya dia? Dia terlihat sedih dan layu. Apa ya yang kita butuhkan untuk membantunya? Bukan itu. Lihat, tangkainya layu. Bunganya terlihat haus sekali. Bukan itu. Lihat, tangkainya layu. Bunganya terlihat haus sekali. Hore, kamu berhasil. Bunganya segar kembali. Kamu hebat. Yuk, pilih level permainan dulu. Ya ampun, kasihan. Ibu ayam dan anaknya terpisah. Mereka tidak bisa bertemu. Yuk, bantu anak ayam bertemu dengan induknya kembali. Asik, mereka bertemu lagi. Terima kasih ya, kamu sudah membantu. Yuk, pilih level permainan dulu. Lihat mobil mainannya. Rodanya copot satu. Mobilnya tidak bisa jalan. Bagaimana ya cara memperbaikinya? Hati-hati, nanti mobilnya tambah rusak. Coba lihat, ada bagian yang hilang. Apa ya yang bentuknya bulat seperti lubangnya? Luar biasa.
Mobilnya sudah benar lagi. Kamu memang si cermat. Yuk, pilih level permainan dulu. Baiklah, langsung saja kita akan praktek bagaimana cara membuat aplikasi sederhana untuk anak usia dini. Yang pertama tentu kita harus buka aplikasi Construct 2-nya terlebih dahulu. Nah, kita buka file, new project. Kita di sini pilih template sesuai dengan kebutuhan kita. Entah itu landscape 16:9 atau portrait. Tapi yang kita akan gunakan kali ini adalah new empty HD landscape 1080. Kita open. Nah, di sini adalah tampilan pertama project kita. Nah, di sini ada layers yang mana nanti kita akan tuangkan di sini gambar-gambar. Di sini ada lembar kerja kita. Nah, yang ini adalah properties bar. Di sini nama aplikasinya apa? Misal aplikasi pemecahan masalah. Nah, ini versinya 1.0. Deskripsinya boleh diberikan deskripsi untuk aplikasi ini. Aplikasi ini untuk anak usia dini. Nah, autornya atau buatnya adalah nama teman-teman sendiri, boleh diberi nama. Untuk emailnya jika ada boleh tambahkan, jika tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini window size-nya 1920 1080 sesuai dengan template yang kita pilih tadi. Maka ukuran layarnya harus disesuaikan dengan ukuran window size. Kita copy ukuran window size-nya, kemudian kita pastikan ke ukuran layout size. Di sini layout size-nya masih 3840 2160, masih besar sekali. Kita kopikan, pastikan ukuran yang ada di window size tadi, sesuaikan. Nah, sudah. Untuk membesar dan mengecilnya boleh kontrol klik mouse ke atas atau klik mouse ke bawah seperti ini. Nah, kita akan membuat tampilan pertamanya. Klik kanan, kemudian insert object, kita pilih sprite. Nah, di sini kan masih kosong. Kita ambil file yang ada di komputer kita. Di sini kita buat background awalnya. Close. Nah, backgroundnya sudah ada, sudah muncul. Ini disesuaikan dengan ukuran layout size-nya. Bisa ditarik ke samping, ke bawah, tapi agar sama ukurannya, kita kopikan saja ukuran layout size-nya ke ukuran background-nya. Maka ukurannya otomatis akan sama. Kita kasih ke tengah, kemudian kita beri tombol sini, klik kanan, insert new object, kita pilih sprite lagi, kita akan pilih tombol play. Nah, close, maka tombol play-nya akan muncul. Kita perbesar, perkecil. Nah, di sini ada event sheet. Kita akan membuat ketika kita mengklik tombol play ini, maka akan memulai gamenya. Nah, di sini kita harus buat layout kedua dulu, karena jika layoutnya hanya satu, kita tidak bisa memberikan perintah tombol tersebut untuk mengarah ke layout selanjutnya. Klik kanan pada tulisan layout, kemudian add layout, dan add event sheet. Jadi event sheet yang ini dengan event sheet game yang baru akan kita buat ini akan berbeda. Nah, layout size-nya juga kita harus sesuaikan. Kopikan saja, copy, kemudian paste. Nah, di sini kita bisa meletakkan atau mendesain game kita di atas kanvas ini. Kita klik kanan, insert new object, kemudian pilih sprite, kita pilih gambar yang ada di komputer kita. Misal kita akan membuat aplikasi yang seperti yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman, aplikasi pemecahan masalah. Yang pertama akan saya berikan tutorialnya, yaitu labirin. Anak ayam mencari induknya. Kita pilih background ladang, close, maka ini sesuaikan juga. Atau boleh sesuaikan dengan ukuran layoutnya. Copy, kemudian di sini paste. Kita taruh ke tengah. Nah, sudah ada di tengah. Nah, kita perlu meletakkan objek-objek yang lain atau gambar-gambar yang lain. Kita klik kanan lagi, insert new object, kita pilih sprite,
kita ambil anak ayam. Anak ayam kita open. Nah, pada animation frame kita akan membuat anak ayamnya bergerak. Air matanya itu seperti sedang menangis. Jadi kita klik kanan, import frame, add from file. Nah, jadi dua gambar yang lain kita masukkan, klik open. Nah, ini sudah muncul. Jadi nanti ketika dijalankan air matanya seperti bercucuran. Nah, seperti itu. Nah, pada ini default kita kasih di bagian loopnya, kita pilih yes karena nanti akan berulang-ulang. Close. Anak ayamnya taruh di sini saja. Kita akan buat labirinnya di sini. Klik kanan, insert object, sprite, masukkan lagi. Masukkan rumputnya. Rumputnya kita masukkan, open. Klik kanan, profile. Nah, rumputnya. Nah, di sini karena kita tidak ingin rumputnya berjalan, animasinya, jadi klik default, speednya 0. Nah, di sini. Nah, selanjutnya pada rumput-rumput ini kita akan buat labirinnya. Tapi sebelumnya, agar rumputnya itu tidak dilewati oleh anak ayam, jadi logikanya seperti ini. Rumputnya ketika dilewati anak ayam tidak bisa melewati rumputnya. Jadi kita klik rumputnya, di sini kita tambah add behavior. Behavior ini adalah aksi ketika kita ingin rumput suatu objek tersebut seperti ini, gitu. Nah, di sini kita kasih solid. Solid maksudnya itu di sini ketika anak ayam menabrak rumput, anak ayam akan tidak bisa menabrak rumput-rumput itu. Tuh, kita buat saja labirinnya. Untuk mengkopinya, boleh klik objeknya, tekan Ctrl, tarik seperti itu. Nah, di sini ada yang ke satu, animation frame-nya yang nomor 1. Kita pilih di sini paling bawah, tarik ke bawah, ada initial frame. Tadi karena dia nomor 1 itu lurus vertikal, nomor 0 itu horizontal, jadi kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Di sini klik pada objeknya, turun ke bawah, ada namanya initial frame. Sesuaikan dengan nomornya tadi, kalau nomor 1, nah kita sesuaikan dengan lurusnya nomor 1. Itu. Agar anak ayamnya bisa kita gerakkan, kita tambah behavior, klik tanda tambah. Di sini ada 8 direction agar anak ayamnya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Kita add. Nah, kita akan review. Nah, animasinya sudah bergerak, yaitu anak ayamnya menangis, bercucuran air mata. Nah, di sini anak ayamnya berjalannya masih seperti 8 direction, memang namanya 8 direction, ya ke mana-mana. Kita close dulu, kita kasih settingan di sini 90 derajatnya kita ganti jadi no. Jadi kita tidak ingin anak ayamnya ke kanan ke kiri, tidak perlu. Kita coba run lagi, apakah anak ayamnya masih miring kanan miring kiri. Nah, ketika ketemu ke bawah tidak, ketika ke kanan juga tidak. Nah, anak ayamnya ke sana. Jadi untuk di bawahnya perlu kita kasih rumput-rumput juga, samping kanan, samping kiri, agar anak ayamnya tidak lari. Kita preview lagi. Nah, jadi ketika anak ayam menabrak rumput, anak ayam tidak bisa melewatinya. Jadi kesan tertabrak itu anak ayamnya ke bawah, berjalan. Jadi ketika anak ayam rumputnya tertabrak, jadi dia tidak bisa kemana-mana. Dan anak ayamnya berhasil berjalan tanpa miring kanan miring ke bawah. Nah, ayam berhasil melewati labirinnya. Nah, kemudian kita akan berikan induk ayamnya di sini. Jadi anak ayam akan menemui induknya.
Nah, kita tambahkan klik kanan, insert object, sprite, dan kita ambil filenya induk ayam. Nah, induk ayamnya klik kanan, klik pada gambarnya, kemudian open. Nah, jadi kita ingin ketika anak ayamnya bertemu dengan induknya, mereka berpelukan dan bergerak riang gitu. Jadi kita klik kanan, import frame from file. Nah, nanti di sini masukkan semua gambar yang telah disediakan. Masukkan, klik Ctrl, klik pada semua gambarnya, kemudian open. Nah, ini sudah masuk semuanya. Jadi dia akan bergerak seperti ini. Ini berpelukan, berpegangan tangan, yeay, hore-hore, like that. Jadi kita klik animasinya, speednya 5, loopingnya yes, karena kita akan membuat dia terus bergerak. Close. Oh, mohon maaf, sebelumnya kita seharusnya memasukkan gambar induk ayam yang sedang menangis terlebih dahulu. Sprite, masukkan induk ayamnya yang sedang menangis karena kehilangan anaknya. Nah, ini dia. Induk ayamnya bisa kita perbesar dan perkecil. Kita taruh di sini saja. Nah, kita ingin ketika anak ayamnya bergerak menemui ibunya, maka akan tampil ini dia, mereka berpelukan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke event sheet. Kita masuk ke event sheet, kemudian kita masukkan, kita klik add event. Nah, kita ingin ketika anak ayam bertemu dengan induknya, maka akan terjadi mereka berpelukan seperti itu. Nah, kita klik anak ayamnya. Ini belum diberi nama ya, kita beri nama dulu deh. Cancel. Nah, ini kita beri nama anak ayam. Ini beri nama induk ayam. Nah, ketika anak ayam ini, nah ini induk dan anak ayam, induk dan anak ayam, mereka berpelukan. Nah, di sini kita ingin anak ayam itu ketika bertemu dengan induknya mereka berpelukan. Event sheet, add event, kita pilih anak ayam, kita pilih next. Nah, di sini itu kita perlu masukkan on call. Nah, on collision itu ketika anak ayam bersentuh dengan with another object, dengan objek yang lain, maka akan terjadi apa? Nah, ini objeknya kita pilih, yaitu induk ayam. Kita klik OK, done. Nah, maksudnya di sini adalah ketika anak ayam bersentuhan dengan induk ayam, maka akan terjadi apa? Kita add action, kemudian induk ayamnya yang tadi, ini kita buat menghilang dulu. Next, menghilang itu destroy. Nah, ini klik, nah destroy, kita buat dia menghilang dulu, baru kita munculkan gambar yang anak ayam dan induk ayam berpelukan. Sebentar, untuk anak ayamnya juga kita hilangkan, anak ayam yang sedang menangis. Next, kita pilih destroy. Nah, di kolom pencarian bisa diklik dicari. Nah, ini destroy. Nah, jadi ketika anak ayam yang menangis bersentuhan dengan atau bertemu dengan induk ayam yang sedang resah juga mencari anaknya, mereka berdua akan hilang dan digantikan oleh objek anak dan induk ayam yang sedang berpelukan. Nah, di sini kita masukkan addition system. Nah, di sini kita klik create object. Nah, create object, karena kita ingin menampilkan atau membuat objek setelah anak ayam dan induk ayam bertemu. Kita klik create object, klik next. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah anak ayam dan induk ayam berpelukan. Kita klik OK. Nah, kita down dulu. Nah, di sini kita akan posisikan anak ayam dan induk ayam yang berpelukan sesuai dengan posisi awal induk ayam. Jadi kita pilih posisinya di sini, sesuaikan dengan induk ayamnya. Nah, di sini ada position. Nah, ini untuk X dan ini untuk Y. Kita klik copy, dan pada event sheet kita masukkan ke sini. Di sini klik kanan lagi, klik 2 kali. Di sini ada posisi X dan posisi Y. Kita hapus, pastekan. Nah, di sini yang pertama X-nya, yang kedua adalah Y-nya. Kita pindahkan ke bagian Y. Paste, kita down. Nah, maksudnya adalah ketika induk anak ayam bertemu dengan induk ayam yang sedang menangis, maka muncullah
induk ayam dan anak ayam yang sedang berpelukan di posisi yang sama. Karena kita sudah setting posisinya tadi di sini, di posisi X dan Y, maka ini kita turunkan saja ke bawah karena dia akan muncul ketika anak ayam dan induk ayam bertemu. Coba kita lihat. Nah, di sini turunkan anak ayam, jalan kanan dan kiri, pakai panah dulu, panah yang ada di keyboard. Nah, sudah berjalan. Jadi ketika anak ayam berjalan menemui ibunya, maka akan terjadilah anak ayam dan induk ayam yang berpelukan riang. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita ingin ketika anak ayam bertemu dengan induknya, ada anak ayam dan induk ayam berpelukan, kita ingin menampilkan reward bahwa anak sudah selesai menyelesaikan misinya. Kita klik kanan, insert object, sprite, kita masukkan reward, gambar reward. Kita close. Nah, good. Kita beri namanya good. Nah, jadi beberapa saat setelah anak ayam dan induk ayam berpelukan, maka reward ini akan muncul. Sesuaikan dulu, reward ini akan muncul. Dan satu lagi, klik kanan, insert new object, kita pilih sprite dan masukkan file untuk down. Anak sudah selesai menyelesaikan, open. Kita beri nama sprite-nya, kita taruh di sini dulu. Nah, setelah itu agar gampangnya bergerak, kita tambahin behavior, add new, di sini sign, kita tambahkan behavior sign, add, sama ini juga tambahkan behavior sign, add. Nah, jadi ada animasinya, dia bisa bergerak membesar dan mengecil. Sini size membesar dan mengecil, periodenya kita 2 saja, dan ininya kecepatannya 25 saja. Ini juga sama, size ini 2 saja, dan ininya 25. Kita bisa pilih langsung. Nah, jadi nanti akan seperti ini, dia ada animasinya membesar dan mengecil, seperti itu. Nah, tapi kita akan membuat dia tidak muncul dulu. Nah, di sini kita ke event sheet lagi. Kita ingin reward tadi muncul ketika mereka berhasil menyelesaikannya. Kita klik pada add event, kemudian pilih system, next. Nah, di sini kita pilih create. Nah, create object, jadi ingin membuat suatu objek lagi. Next. Nah, kita pilih gambarnya, yaitu reward yang tadi. Oke. Done. Satu lagi yaitu kita pilih system, klik next. Create object, kita pilih next, klik choose, dan kita pilih done. Oke. Nah, yang ini seperti tadi posisi induk ayam dan anak ayam yang sedang berpelukan, reward juga perlu kita masukkan posisi X dan posisi Y-nya. Kita sesuaikan seperti yang ada di sini. Di posisinya ada di sini 984 dan 452. Kita copy saja, Ctrl C, kita pindah ke event sheet. Nah, klik 2 kali, kita copy. Kita pastikan di sini. Ini posisi X dan yang belakang adalah posisi Y. Kita copy dan kita pastikan ke sini. Down. Kemudian untuk tombol down-nya kita klik juga. Posisinya kita copy dan klik 2 kali. Kita pastikan posisi X dan posisi Y-nya. Nah, seperti ini. Kita run layout. Oh, mohon maaf, jadi kita perlu mengeluarkan objek ini dari layoutnya. Kita turunkan seperti anak ayam dan induk ayam tadi. Oke, kita run layout lagi. Nah, kita jalankan anak ayamnya.
Nah, maka dia akan muncul ketika anak ayam dan induk ayam bertemu. Kita beri waktu sedikit agar gambar anak ayam dan induk ayam yang sedang bergerak itu tidak langsung muncul rewardnya gitu. Kita klik edit, kemudian sistem, klik next. Nah, di sini kita beri waktu dulu. Kita klik cari white. Nah, di sini white. Kita pilih 1 second atau 1 detik atau 2 detik. Kita bisa pilih sampai 3 detik agar anak ayam dan induk ayam yang bergerak tadi bisa dilihat dulu. Dan kita tarik ininya ke atas. Nah, di tengah-tengah ini. Jadi nanti kita menampilkan induk ayam dan anak ayam yang bergerak dulu, kemudian kita tunggu 3 detik, baru rewardnya muncul. Seperti itu. Coba kita preview langsung. Nah, kita turunkan. Nah, tunggu, baru rewardnya muncul. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu untuk kita tambahkan tombol. Tombol ketika di Android kan perlu, kalau di laptop memang kita bisa menggunakan tombol panah atas, kiri, kanan, bawah. Nah, sedangkan kalau di HP itu tidak ada. Jadi kita perlu menambahkan tombol di sini. Kita masukkan dulu, klik kanan, insert new object, sprite, insert. Kita masukkan. Nah, di sini ada panah. Kita masukkan satu persatu panahnya. Ini panah atas, open, close. Kita beri nama panah atas. Kemudian klik kanan lagi, enter new object, sprite. Kita buka filenya. Ini panah bawah, open, close. Kita beri nama panah bawah. Panah bawah. Kemudian klik kanan lagi, insert new object. Panah kanan. Kita beri nama panah kanan. Dan satu lagi, panah kiri. Kita beri nama panah kiri. Nah, kita bisa posisikan perbesar dan perkecil mereka sesuai dengan kebutuhan kita. Biar bisa blok semua, klik kontrol, kemudian klik gambarnya. Nah, ini bisa diperkecil bersama-sama. Nah, kita letakkan di sini saja. Kita balik lagi ke event sheet. Nah, jadi nanti ketika kita klik panah ke kanan, maka anak ayamnya akan ke kanan. Kemudian jika kita klik yang ke kiri, maka anak ayamnya akan ke kiri. Jika kita klik atas ke atas dan klik bawah ke bawah. Kita ke event sheet lagi, kita pilih add event. Nah, sebelumnya kita perlu menambahkan objek touch agar bisa disentuh. Kita cari touch. Nah, ini agar bagian kita bisa disentuh. Insert. Nah, sudah. Kita ke event sheet lagi, kita add event, kemudian ada objek touch di sini, klik next. Jadi kita ingin ketika kita mengklik objek tersebut, maka akan terjadi apa? Seperti itu. Is touching. Kita pilih is touching object. Next. Nah, objek yang mana yang akan kita touch, yang mana yang akan kita sentuh. Nah, kita pilih yang panah bawah misal. Panah bawah, oke. Down. Nah, ketika kita pilih panah bawah, apa yang akan terjadi? Kita add action, kemudian pilih anak ayam karena yang akan kita gerakan adalah anak ayamnya. Kita pilih next. Nah, di sini kita pilih yaitu simulasi kontrol. Kita next. Nah, di sini left, right, up, down. Karena tadi kita pilih panah bawah, jadi kita pilih yang down. Down. Down itu ke bawah. Kemudian kita add event lagi, kita pilih touch, is touching object, yang ini kita pilih next, dan kita pilih anak ayam, kita pilih panah atas, oke, down. Jika kita klik panah atas, maka apa yang akan terjadi? Kita pilih anak ayam,
next. Simulate control, next. Nah, karena kita pilihnya panah atas, maka kita pilih up. Selanjutnya pilih touch lagi, next. Is touching object, next. Kita pilih panah kanan. Oke. Anak ayam, next. Simulate control, kanan, right. Kemudian touch lagi, next. Is touching object, anak ayam, oke. Done. Sorry. Ini kiri. Oke. Nah, panah ke kiri, kita pilih anak ayam, next. Simulate control, kiri, left, down. Nah, jadi ketika kita klik panah atas maka ke atas, klik panah bawah maka ke bawah, klik panah kanan ke kanan, klik panah kiri ke kiri. Kita akan preview langsung. Nah, di sini kita klik ke kiri, dia ke kanan, klik ke bawah, dia ke bawah, klik ke atas, dia ke atas, dan klik ke kiri, dia ke kiri. Seperti itu. Dia akan melewati panahnya karena panahnya bukan penghalang bagi dia. Jadi dia akan melewatinya seperti itu saja menuju ke induk ayamnya. Nah, seperti itu. Maka dia akan muncul. Nah, kita ingin tombol down tadi ada fungsinya. Nah, maka kita beri fungsi terhadap tombol down. Add event, tombol down, dan next. Sorry. Cancel. Kita pilih add event, touch. Kita menyentuh untouched object. Kemudian kita pilih down. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika kita menyentuh tombol down ini? Add action. Maka kita pilih system. Next. Go to layout. Kita ingin ketika dia menyentuh tombol down tersebut akan kembali ke layout play yang pertama tadi. Kita pilih go to layout, next, sini kita pilih layout 1, maka klik done. Nah, seperti itu. Nah, untuk layout 1 kita perlu memberikan aksi di tombol play ini. Jadi kita ke event sheet 1, add event, logikanya seperti tadi. Ketika kita menyentuh apa? Menyentuh objek play, maka akan apa? Kita pilih system, go to layout, next. Kita pilih ke layout 2 karena layout 2 itu isinya game yang tadi. Dan nah, kita mulai dari sini. Tadi belum. Kita mulai dari pertama ini. Oh ya, jika tombol play-nya ingin bergerak juga, kita tambahkan behavior, tambah, kita kasih sign, add di sini size. Ininya 25. Kita run layout. Nah, tombol play-nya dia ada animasinya bergerak membesar dan mengecil ketika kita klik. Nah, dia langsung mengarahkan ke gamenya. Seperti itu, kita klik. Kita arahkan menuju induk ayam dan yap, mereka berpelukan dengan riang. Kita klik down, maka akan kembali ke layout pertama. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari cara membuat aplikasi sederhana untuk anak usia dini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan itu dari saya, dan jika kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.